Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun pada saat ini kita masih belajar jarak jauh, tapi kiranya tidak mengurangi semangat kalian di dalam belajar. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pembelajaran mata pelajaran prakarya mengenai budidaya ikan konsumsi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat memahami komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis ikan konsumsi beserta ciri-cirinya. Langsung saja, budidaya ikan konsumsi. Kata budidaya merupakan sebuah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil atau suatu sistem yang digunakan untuk memproduksi sesuatu di bawah kondisi buatan. Jadi secara mudahnya budidaya itu adalah merupakan segala upaya atau gerakan yang memberikan manfaat atau memberikan hasil untuk memproduksi sesuatu, di mana dalam memproduksi itu di bawah kondisi tertentu menggunakan akal dan pikiran yang dibuat oleh manusia. Nah, ikan konsumsi, tentunya kalian sudah mengenal apa itu ikan, ya. Kalian diusahakan sejak kecil itu suka makan ikan karena ikan ini merupakan salah satu lauk yang mengasup protein yang kita perlukan. Nah, di mana ada jenis ikan. Ada ikan, yang pertama ikan konsumsi, yang kedua ikan hias. Nah, kita saat ini akan mempelajari apa itu ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis ikan yang biasanya dikonsumsi sebagai bahan pangan oleh manusia. Ya, kita sering mendengar kata konsumsi. Kata konsumsi kita imajinasikan dengan makanan, ya, dikonsumsi, dimakan. Nah, ini kita akan mempelajari jenis-jenis ikan yang digunakan untuk konsumsi, yang dimakan tujuannya. Lalu lanjut saja, kita akan mempelajari komoditas ikan konsumsi. Apa itu komoditas ikan konsumsi? Yaitu jenis ikan konsumsi berdasarkan di mana dia hidup. Ya, di sini dibagi menjadi 3, yaitu ikan konsumsi air laut, yang kedua ikan konsumsi air tawar, dan yang ketiga ikan konsumsi air payau. Nah, ikan air laut. Nah, di sini adalah jenis ikan konsumsi yang hidup dan berkembang biak di laut. Contohnya ada ikan tongkol, ikan tuna, ikan salmon, ikan tenggiri, dan masih banyak jenis nama-nama ikan yang lainnya. Ya, kalian bisa cari informasi di internet, ya, jenis ikan laut yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimakan, karena tidak semuanya ikan air laut bisa kita konsumsi. Lalu berikutnya ikan air tawar. Ikan air tawar merupakan jenis ikan
yang hidup di air tawar, seperti di kolam, di sungai, dan danau. Nah, adapun contoh-contoh ikan air tawar adalah ada ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan gurami, dan masih banyak ikan-ikan air tawar lainnya. Lalu yang berikut, ikan air payau. Ikan air payau adalah jenis ikan yang hidup dan berasal dari campuran air tawar dan air laut yang bergabung menjadi satu. Biasanya bisa kamu dapati di daerah-daerah pesisir, ya, daerah dekat pantai. Nah, kalau di daerah dekat pantai, kamu biasa menemukan adanya keramba atau tambak. Nah, di situ biasanya untuk memelihara ikan. Nah, contoh ikan air payau adalah ada ikan kakap, ada ikan kerapu, ada ikan bandeng, dan juga udang. Dan masih banyak yang lain lagi. Nah, berikutnya kita mau mempelajari atau mengenal ciri-ciri ikan. Ya, yang pertama, ikan lele. Ya, siapa sih yang tidak tahu ikan lele? Nah, ini salah satu jenis ikan yang banyak digemari. Ya, selain ikan ini banyak digemari, cara untuk membudidayakannya juga sangat mudah. Nah, ciri-ciri dari ikan lele itu berwarna coklat kehitaman, bentuk tubuhnya memanjang, lalu ikan ini tidak memiliki sisik. Lalu ciri yang berikutnya, ikan ini memiliki kumis. Nah, kita sering menyebutnya dengan patil. Ya. Nah, ini adalah jenis ikan yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Lalu yang kedua, ikan patin. Nah, ini juga salah satu jenis ikan yang banyak disukai. Nah, ciri-ciri dari ikan patin itu berwarna putih perak. Bentuk tubuhnya panjang. Lalu memiliki dua pasang kumis pendek. Ya, kalau tadi ikan lele itu kumisnya panjang. Nah, ikan patin ini kumisnya pendek. Lalu tidak memiliki sisik. Sama dengan ikan lele. Ikan patin ini tidak memiliki sisik. Nah, ikan patin memiliki sirip. Nah, ini sirip yang ada di atas, itu ya, sirip. Sedangkan ikan lele tidak ada siripnya. Nah, lalu yang berikutnya, ikan bandeng. Ciri-ciri ikan bandeng, ya tentunya kamu sering makan ikan ini, ya, bandeng presto. Ya, ini banyak disukai. Ciri-cirinya memiliki sisik berwarna perak. Nah, ikan ini tidak memiliki gigi. Mulutnya kecil. Lalu matanya dilapisi selaput bening. Bentuk badannya seperti torpedo. Nah, sirip ekor pada ikan bandeng ini merupakan ciri khas khusus, yaitu ekornya bercabang. Lalu yang berikutnya, ikan tongkol. Nah, ikan tongkol mempunyai ciri-ciri kulitnya licin, lalu bentuk tubuhnya seperti torpedo, sirip dadanya melengkung, dan ikan tongkol ini mempunyai dua sirip punggung. Ini yang membedakan dengan ikan-ikan yang lainnya, yaitu siripnya ada di atas dua, dan yang sirip di bawah itu melengkung.
hampir tidak kelihatan. Lalu yang berikutnya, kakap merah. Ya, kakap merah mempunyai ciri-ciri badan memanjang dan melebar. Lalu gepeng, kepalanya cembung. Lalu gigi-gigi rahang tersusun dalam ban-ban. Dan juga kakap merah ini mempunyai gigi taring pada bagian terluar rahang atas. Warna bagian atas, ya, warna ikan ini pada bagian atas itu merah kekuningan. Sedangkan pada bagian bawah itu merah keputihan. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, untuk mengetahui seberapa dalam kalian memahami materi yang sudah saya berikan tugas, yaitu tugasnya di sini kamu mencari nama-nama ikan. Ya, sini ada kamu menyebutkan 6 ikan, ya. Lalu kamu sebutkan habitat hidupnya di mana. Ya, seperti tadi kan ada 3 jenis habitatnya, ada di laut, ada di air tawar, dan di air payau. Nah, kamu sebutkan itu, sesuaikan dengan nama ikannya. Lalu berikan ciri-ciri dari masing-masing ikan tersebut. Ya, kalian bisa searching di Google, ya, nama-nama ikan, habitatnya di mana, dan ciri-cirinya. Nah, tugas ini kamu tulis di buku, lalu difoto, dikumpulkan paling lambat jam 3 sore. Kirim ke WA saya. Nah, anak-anak, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan banyak berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati.